Pernah nggak sih Anda ngerasa, aduh pusing banget gitu waktu harus ambil keputusan penting? Sering ya kayaknya. Apalagi kalau pilihannya banyak atau risikonya gede. Betul. Dari yang sehari-hari sampai yang krusial, kayak contohnya hakim nentuin jaminan pra-persidangan, itu kan, wah kompleksitasnya bisa bikin mumet. Hmm, Nah, kita kali ini mau ngulik sesuatu yang menarik nih. Dari buku Simple Rules, intinya buku ini nunjukin gimana aturan-aturan yang sederhana justru bisa bantu kita. bantu kita bahkan organisasi besar ya buat navigasi di tengah kerumitan itu. Iya, jadi misi kita sekarang, kita coba telusuri bareng ya, gimana beberapa jenis aturan simple, kita bakal fokus ke 3 jenis utama nih, bisa secara mengejutkan loh, ningkatin kualitas keputusan Anda. Tanpa perlu analisis yang, ribet gitu ya. Bener banget, fokusnya jelas gimana caranya bikin keputusan lebih baik dengan cara yang lebih simple. Yang menarik di sini tuh, aturan-aturan ini kan bukan algoritma canggih atau gimana gitu ya. Bukan, bukan. Lebih kayak panduan ringkas aja. Fokus ke yang paling penting, jadi hemat waktu, hemat tenaga juga. Dan hasilnya seringkali lebih oke ya. Seringkali malah lebih baik, apalagi kalau situasinya mepet, waktu terbatas, atau informasinya nggak lengkap. Ya kayak triase medis gitulah. Simple tapi efektif. Oke, kita mulai dari yang pertama nih. Namanya aturan batasan atau boundary rules. Aturan batasan. Gampangnya gini, ini kayak semacam pagar lah, buat nyaring pilihan, mana yang masuk pertimbangan, mana yang yaudah keluar aja dari awal. Jadi fokus kita lebih jelas ya. Nah, itu dia. Biar nggak kebanyakan mikir yang nggak perlu. Contoh bagus itu dari DARPA. Tahu kan? Lab Riset Pertahanan AS itu. Yang nemuin cikal bakal internet dan banyak teknologi canggih lainnya. Oh iya, DARPA gimana tuh contohnya? Nah, sumber daya mereka kan juga terbatas ya. Nggak bisa garap semua ide. Jadi, buat milih proyek mana yang mau didanai, mereka cuma pakai 2 aturan batasan simpel banget. Cuma 2, apa aja tuh? Pertama, proyeknya harus benar-benar memajukan pemahaman ilmiah dasar. Jadi harus baru banget idenya. Oke, harus inovatif ya. Betul. Kedua, harus punya potensi kegunaan praktis di dunia nyata. Gitu aja. Wah, simpel tapi kayaknya kuat ya filternya. Banget. Ini bantu mereka fokus ke inovasi yang dampaknya gede dan berani bilang nggak ke banyak ide lain yang mungkin bagus, tapi nggak serevolusioner itu. Menarik banget cara mereka nyaring ide itu. Ini jadi ingat contoh lain, kayak diagnosis depresi, Oh iya, itu kan juga kompleks ya. kompleks banget, gejalanya banyak, nggak selalu hitam putih, tapi ada loh alat diagnosis cepat yang cuma pakai kalau nggak salah 4 pertanyaan ya tidak sederhana. Cuma 4 pertanyaan. Iya, misalnya apakah Anda lebih sering nangis dari biasanya dalam seminggu terakhir? Dan ternyata akurasinya itu tinggi banget, bisa di atas 97% buat mengklasifikasikan pasien depresi. Wow, 97%. Itu luar biasa ya untuk alat sesimpel itu. Iya kan? Ini nunjukin banget gimana aturan batasan yang jelas bisa menyederhanakan masalah yang kelihatannya rumit banget. Nah, ini relevan banget buat Anda para pendengar. Aturan batasan ini maksa kita menetapkan kriteria di depan. Jadi, kita nggak buang-buang waktu dan energi mikirin pilihan yang dari awal udah nggak cocok. Jadi lebih efisien mikirnya ya. Tepat, efisiensi kognitif. Oke, jadi pilihan udah disaring nih, pakai aturan batasan. Tapi kan seringnya yang lolos saringan itu masih banyak dan bagus-bagus semua lagi. Betul. Terus sumber daya kita terbatas. Waktu, uang, tenaga. Nah, disinilah peran aturan prioritas gitu kan. Bantu kita nentuin, oke, dari yang bagus-bagus ini, mana dulu nih yang harus didahulukan. Persis. Ada contoh klasik nih dari dunia investasi. Namanya aturan 1N. Udah pernah dengar? 1N, belum kayaknya. Gimana tuh aturannya? Gampang banget. Aturannya bilang, bagi aja uang investasi Anda secara merata ke semua pilihan aset yang tersedia. Udah, gitu doang. Hah? Serius? Cuma dibagi rata gitu aja? Nggak pakai analisis rumit? Iya, kedengarannya emang terlalu simpel ya. Tapi, studi nunjukin kalau aturan ini sering kali ngalahin performa model finansial yang kompleks banget. Masa sih? Kok bisa? Bahkan, ini yang lucu, Harry Markowitz, pemenang Nobel Ekonomi yang nyiptain teori portofolio modern yang rumit itu, dia ngaku pakai aturan 1N ini buat ngelola dana pensiun pribadinya. Wah, itu ironis banget ya. Kenapa bisa gitu ya? Kenapa yang simple malah lebih bagus? Nah, gini penjelasannya. Model yang terlalu kompleks itu seringkali kejebak sama yang namanya overfitting. Mereka terlalu detail menganalisis data masa lalu yang belum tentu relevan buat masa depan yang nggak pasti.
Oke oke. Terlalu percaya sama pola lama ya? Betul. Sementara aturan simple kayak 1N ini, dia kayak lebih rendah hati. Mengakui kalau prediksi akurat itu susah banget, jadi mending sebarin aja risikonya secara merata. Daripada sok tahu dengan perhitungan jelimet yang, bisa jadi malah salah. Masuk akal, masuk akal. Jadi ini menghindari kita terlalu mikirin variabel-variabel kecil yang mungkin nggak sepenting itu ya? Tepat sekali. Berarti aturan prioritas kayak gini bisa kita pakai juga ya buat misalnya alokasi waktu kerja atau budget proyek gitu. Bisa banget. Fokus ke beberapa prioritas utama daripada nyoba ngerjain semuanya tapi setengah-setengah. Oke, yang terakhir nih. Dan ini seringkali paling susah kayaknya buat dilakuin. Aturan penghentian atau stopping rules. Ini krusial. Pertanyaannya simple tapi nusuk. Kapan kita harus bilang cukup? Cukup nyari informasi lagi, cukup berusaha, atau cukup mempertahankan sesuatu yang mungkin udah nggak layak. Aturan ini yang ngasih sinyal buat kita berhenti. Kenapa ini penting banget? Ini bisa mencegah bencana loh. Ingat gak tragedi pendakian Everest tahun 1996 yang terkenal itu? Oh iya, yang banyak korban itu ya? Betul. Banyak pendaki senior dan berpengalaman di sana punya aturan pribadi. Aturan penghentian yang jelas. Jam 2 siang, apapun yang terjadi, harus mulai turun. Nggak peduli seberapa dekat lagi ke puncak. Kenapa jam 2 siang? Karena biasanya cuaca di Everest memburuk cepat di sore hari. Nah, di tragedi 96 itu, beberapa tim, karena ambisi atau merasa udah deket banget, mereka ngelanggar aturan jam 2 putar balik ini. Terus? Akibatnya fatal. Mereka kejebak badai salju hebat pas perjalanan turun. Aturan penghentian sederhana yang diabaikan itu, bisa berarti antara hidup dan mati. Ngeri banget ya dampaknya kalau kita nggak tahu kapan harus berhenti. Ini berarti aturan penghentian bantu kita ngelawan bias-bias psikologis gitu ya? Iya banget. Kayak bias kadung basah, ya nyemplung sekalian. Atau istilah kerennya, escalating commitment. Itu yang mana? Kita terus nambahin investasi waktu atau uang ke proyek yang udah jelas-jelas gagal? Nah, itu dia. Atau ya sesimpel tahu kapan harus berhenti makan. Kayak orang Prancis katanya, cenderung berhenti pas udah merasa kenyang. Beda sama misalnya orang Amerika yang mungkin berhenti pas piringnya kosong atau acara TV-nya selesai. Haha, iya juga ya. Jadi ini soal punya patokan yang jelas buat bilang cukup. Betul. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan reflektif buat Anda para pendengar. Coba deh pikirin, di area mana dalam hidup atau pekerjaan Anda sekarang, sebuah aturan penghentian yang jelas bisa bantu Anda? Bantu mencegah buang-buang waktu, tenaga, atau mungkin uang lebih banyak lagi ke sesuatu yang sebaiknya memang dihentikan aja. Gitu. Sesuatu untuk dipikirkan. Oke, jadi kita udah bahas 3 jenis aturan sederhana yang powerful banget ya. Ada aturan batasan buat nyaring pilihan di awal. Buat fokus. Terus aturan prioritas buat nentuin urutan kalau pilihannya banyak yang bagus tapi sumber daya kita terbatas. Biar efektif alokasinya. Dan terakhir, yang nggak kalah penting, aturan penghentian. Buat tahu kapan harus bilang, cukup. Kapan harus stop. Semuanya ini dirancang buat bikin proses ambil keputusan jadi lebih simpel, lebih cepat, tapi hasilnya tetap atau bahkan lebih bagus. Terutama pas waktu mepet atau informasi kurang ya. Iya. Dan kalau diperhatikan, benang merah dari ketiga aturan ini adalah mereka ngasih kita semacam pegangan atau panduan yang konkret. Tapi nggak kaku banget kan? Nah, itu dia. Nggak kaku. Tetap ada ruang buat penilaian dan intuisi kita sendiri. Jadi ini bukan soal menghilangkan pemikiran kita, tapi justru memfokuskannya ke hal-hal yang beneran penting. Mengarahkan energi berpikir kita ya? Tepat. Oke, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda renungkan. Dari ketiga jenis aturan tadi, batasan, prioritas, dan penghentian, coba pikirin deh, aturan mana yang kira-kira paling bisa bantu Anda saat ini? Yang paling relevan sekarang ya, Iya, buat menghadapi pilihan-pilihan rumit yang mungkin lagi ada di depan mata Anda. Entah itu di kerjaan atau mungkin di kehidupan pribadi. Ya, sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut.